Oke, welcome back again di Kick Off Sport. Ciao. Oke, kita akan membahas tentang Liga Champions, guys, di babak quarter final, dimana ada pertandingan seru ya, termasuk antara Barca lawan Dortmund dan juga PSG lawan Aston Villa. Oke, kita bahas mulai di laga pertama, yaitu Barcelona melawan Dortmund, dimana Barcelona kalah 3-1 di kandang Dortmund ya guys ya, dimana Guirassy mencetak hat-trick guys, yaitu di menit 11, 49 dan 70 ya guys ya. Dan Barcelona hanya bisa membalas satu gol, dimana pencetak golnya adalah Romy Balzabani di menit 54 ya guys ya. Walaupun kalah 3-1 di Jerman, namun Barcelona lolos ke babak semifinal karena menang agregat 5-3 ya guys ya. Ini jujur saya tidak menonton, jadi saya skip di laga kedua. Oke, di laga kedua ada pertandingan Aston Villa versus Paris Saint-Germain, dimana Aston Villa memenangkan pertandingan 3-2 dengan pencetak gol Youri Tielemans di menit 34, lalu John Maxson di menit 55 dan Horizon di menit 57. Dan pencetak gol dari Paris Saint-Germain adalah Hakimi di menit 11 dan Bruno Mendes di menit 27. Ini sama seperti Barcelona, walaupun PSG kalah, namun PSG berhasil menang lewat agregat 5-4 ya guys ya. Jadi untuk pertandingan kedua ini saya menonton, walaupun nggak full ya, tapi saya menyimpulkan ya bahwa tim Aston Villa ini cukup hebat ya dalam segi permainan, dalam compact defense, lalu counternya juga cukup bagus. Sebenarnya saya jujur tidak melihat Paris Saint-Germain itu kuat ya, walaupun berhasil menang, namun seperti kita lihat pertandingannya mereka kebobolan 3 gol. Walaupun mereka lolos, tapi untuk sekelas klub Paris Saint-Germain kebobolan 3 gol melawan tim Premier League, tim tengah Premier League, menurut saya itu menunjukkan bahwa Paris Saint-Germain kurang bagus dalam pertahanan, dan itu terlihat di pertandingan ini ya, dimana beberapa kali mereka keteteran melawan penyerang dari Aston Villa guys ya. Jadi ya begitulah Paris Saint-Germain ya, belum pernah juara UCL setelah final lawan Munchen tahun 2021 ya, itu pun kalah lawan Munchen ya. Jadi semoga mereka tahun ini bisa beruntung. Oke, kita bahas di laga kedua, yaitu ini ada quote dari Lewandowski ya, nanti saya taruh di atas sini. Pertandingan ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk semua pemain muda kami. Liga Champions adalah Liga Champions dan kalian harus selalu siap. Bukan hanya 90% atau 95%, tidak cukup, harus 100% guys. Itu kata Robert Lewandowski ya guys ya. Oke, kita lanjut di pertandingan kedua, yaitu antara Real Madrid lawan Arsenal guys. Real Madrid kalah 2-1 di kandang dengan agregat 5-1, dan King Arsenal bro is back. Arsenal is back. Arsenal berhasil lolos ke semifinal setelah berapa tahun ya? Setelah sekian lama kayaknya mereka nggak lolos UCL, buru-buru lolos UCL guys. Peringkat atas aja nggak pernah gitu ya. Tapi sekarang di bawah Mikel Arteta, Arsenal berubah menjadi kuda hitam di UCL kali ini ya, dengan menggilas King Madrid, Dek Madrid gitu ya, dengan agregat 5-1 ya guys ya, dimana Arsenal mencetak gol lewat Bukayo Saka di menit 65 dan Martinelli di menit 93 ya guys ya. Dan balasan gol dari Real Madrid yaitu dari Vinicius Junior ya, itu gol yang menurut saya kesalahan nggak perlu dari back Arsenal ya, yang blunder. Namun Bukayo Saka setelah penaltinya gagal di babak pertama, dia bisa membuktikan bahwa dia punya kelas ya, dengan mencip bola di bagian kanan gawang dari Courtois, mencetak gol
pertama bagi Arsenal guys ya. Dan inilah ya fakta bahwa bermain bertahan terus bermain pragmatis itu nggak selalu hasilnya bagus ya. Ini yang sudah saya katakan dari dulu. Oke, kita lanjut di pertandingan kedua. Ada pertandingan yang sangat seru di San Siro Milan, di mana Bayern Munchen hampir saja memenangkan pertandingan, namun Inter Milan berhasil mencegah kemenangan Bayern Munchen itu ya guys ya. Jadi Inter 2 dan Bayern Munchen 2, di mana pencetak golnya adalah Martinez dan juga Pavard lewat sundulan itu, dan pencetak gol dari Bayern Munchen adalah Eric Dier dan Harry Kane ya, lewat kaki kanannya ya. Ini ya secara overall lah ya, saya pertandingan itu menurut saya sebenarnya Bayern punya banyak peluang ya ketika mereka menyerang lewat Gnabry, lewat Harry Kane, itu banyak peluang, namun sayangnya tidak punya finishing yang kurang gitu ya dibanding dengan penyerangan Inter Milan yang lebih efektif guys. Dan akhirnya yang lolos ke semifinal adalah Inter Milan dan tadi Inter Milan Bayern Munchen agregatnya 4-3 ya guys ya. Lalu di semifinal nanti Paris Saint-Germain akan melawan Arsenal dan dan Barcelona akan melawan Inter Milan di leg 1 dan leg 2 besok guys ya. Jadi ini adalah pertandingan seru ya, terutama pertandingan antara Inter Milan lawan Barcelona. Ini mengulang beberapa pertemuan beberapa musim lalu yang Barcelona sangat mendominasi pertandingan ketika bertemu dengan Inter Milan ya guys ya. Oke, kita sudahi saja bahasan kita tentang UCL, dan untuk fans Madrid sabar King Arsenal akan membalas di final nanti. Kemungkinan besar Arsenal lawan Barcelona guys ya. Kita tunggu saja prediksi saya benar atau tidak. Kalau saya salah komen di bawah. Thank you udah nonton, dan salam Kick Off Sport. Ciao.